memang sudah bersuci, tapi bisa saja dia masih bernajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mujahid eksekutif muda, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di channel ini dalam rangka menggali mutiara-mutiara keislaman dengan harapan semakin menambah wawasan. Kita berharap dengan pertemuan-pertemuan kita, ilmu kita semakin bertambah, semakin barokah, hati kita juga semakin tertata, semakin bersih. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang toharoh. Kenapa toharoh? Toharoh yang di dalam bahasa kita dimaknai sebagai bersuci atau menghilangkan hadas, gitu ya, menghilangkan kotoran, membersihkan najis. Gitu. Toharoh atau bersuci ini menjadi penting karena begitu pentingnya maka para ulama menulis di dalam kitab-kitabnya, baik itu kitab toharoh atau fiqh ubudiyah maupun kitab kumpulan hadis, itu biasanya dimulai dengan babut toharoh. Kalau di dalam fiqh ubudiyah biasanya dimulai dengan hadis, misalnya la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah. Ini adalah hadis yang sering dikemukakan sebagai pembuka babut toharoh diantaranya. Jadi di situ dinyatakan bahwa la yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas hatta yatawaddo, sehingga ia berwudu atau bertoharoh. Ini menunjukkan pentingnya toharoh. Namun di dalam kitab lain, maksud saya di dalam kitab-kitab ulama lain, para ulama menulisnya dengan hadis dengan pengertian bab toharoh juga. Hanya hadis yang dimunculkan adalah innamal a'malu binniyah atau innamal a'malu binniyat. Ini dua-duanya berbicara tentang toharoh. Kalau tadi dalam kitab fiqh ubudiyah yang menyatakan bahwa Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sehingga ia berwudu atau bertoharoh, maka itu adalah toharohnya toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah adalah toharoh yang dilakukan terhadap najis-najis yang terlihat, yang dapat dipegang, yang dapat dicium. Nah, maka itu hissiyah. Maka kotoran-kotorannya dapat dibersihkan dengan toharoh hissiyah juga. Jadi kalau toharohnya hissiyah, maka najisnya juga najis hissiyah. Toharoh hissiyah adalah contohnya mandi, wudu, tayamum, itu toharoh hissiyah. Dan najisnya juga adalah najis hissiyah. Najis hissiyah diantaranya adalah kotoran manusia, kotoran binatang, maka itu adalah contoh-contoh najis hissiyah karena dapat dipegang atau diraba atau dapat dicium.
Nah, ini apa namanya, bahwa hadas tadi ya, hadas atau kotoran atau najis, maka ada najis hissiyah, maka taharahnya juga taharah hissiyah. Tetapi juga ada yang dinyatakan sebagai taharah ma'nawi. Taharah ma'nawi adalah bersuci dari hadas yang tidak terlihat, yang tidak bisa dipegang, yang tidak bisa juga dicium. Ya, itu hadis ma'nawiyah alias hadis yang tidak terlihat. Najis ma'nawiyah, kalau tadi taharahnya taharah ma'nawiyah, maka hadasnya juga atau kotorannya juga atau najisnya juga ada najis ma'nawiyah. Di antara hadis ma'nawiyah, najis yang paling besarnya adalah kesyirikan, musyrik. Itu adalah najis yang paling besar. Adapun hasad, juga dengki dan penyakit-penyakit hati lainnya merupakan kotoran-kotoran lainnya yang harus dibersihkan. Maka dari itu dapat kita katakan orang sudah bersuci tapi bisa saja dia masih bernajis. Maksudnya adalah bisa saja dia sudah wudhu dengan benar sesuai ajaran yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW. Mandi sudah sesuai dengan mandi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian ia masih bernajis jika dalam hatinya masih terkandung kesyirikan, dan itu najis yang paling besar. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, maka yang dimaksud najis di situ adalah najis ma'nawiyah. Kotoran lain yang harus dibersihkan tadi yaitu hasad, iri, dengki juga harus dibersihkan. Nah, dengan cara apa dibersihkannya? Kalau tadi hadas atau najis hissiyah itu dengan wudhu, dengan mandi, dengan tayamum, maka najis ma'nawiyah ini harus dibersihkan dengan cara bersyahadat, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan diri bahwa tidak ada Tuhan yang benar yang wajib diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, atau dengan istighfar, atau dengan memperbanyak sholawat, atau dengan zikir-zikir lain yang selalu dilakukan sebagai upaya membersihkan kotoran hati atau kotoran ma'nawiyah. Maka inilah yang dapat dikemukakan. Jadi najis itu ada dua macam, ada najis ma'nawiyah dan najis hissiyah. Maka toharohnya juga ada toharoh ma'nawiyah, ada toharoh hissiyah. Hissiyah artinya sesuatu yang nyata, terlihat, dapat diraba dan dipegang, ya, atau dicium. Tetapi sebaliknya adalah yang ma'nawiyah. Najis ma'nawiyah adalah najis yang tidak bisa dipegang, tidak bisa dicium. Istilah lain yang dikemukakan oleh para ulama bahwa hissi dan ma'nawi juga ada yang membaginya maddi dan ma'nawi. Maddi artinya adalah lahiriah, ma'nawi adalah batiniah atau ya yang tersembunyi. Maka oleh sebab itu istilah-istilah ini pun juga menarik di kalangan para ulama untuk kita bisa cermati. Sebagian mengatakan ada istilah hissiyah dan ma'nawi, tapi juga ada istilah maddi dan ma'nawi. Namun keduanya maksudnya sama. Maddi maksudnya adalah hissi, adapun ma'nawi memang para ulama membagi yang kedua itu adalah ma'nawi atau ma'nawiyah. Ada taharah ma'nawiyah, ada najis ma'nawi. Ini saya kira sebagai tambahan agar kita dapat memahami tentang
perbedaan istilah-istilah ini yang dikemukakan oleh para ulama. Tetapi yang paling penting tadi sesungguhnya jangan kita ribut dalam istilah-istilah. Ada istilah hisia, ada istilah mandi, tapi kemudian kita justru tidak berupaya menyucikannya. Itu yang paling kita takutkan. Justru sebaiknya kita melakukan perbaikan-perbaikan ya dalam masalah toharoh ini, bukan hanya toharoh tadi mandi atau hisia, tetapi juga kita sampai kepada upaya-upaya yang serius alias mujahadah. Ini saja yang dapat dikemukakan, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita sehingga kita tidak ribut saja mempersoalkan masalah-masalah najis hisia atau taharah hisia, tetapi kita harus lanjutkan agar tuntas, agar kita sampai kepada kebersihan hati, kebersihan maknawi atau taharah maknawi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.